Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai surat lamaran kerja. Materi ini merupakan materi pertama di kelas 12 Bahasa Indonesia semester 5. Ya, membahas mengenai surat lamaran kerja tentunya ini bisa membantu kalian nantinya ketika kalian akan melamar pekerjaan. Nah, sebelumnya di materi surat lamaran kerja kalian ya diharapkan bisa memenuhi target dari KD 3.1, 3.2 dan 4.1 serta 4.2 dari mengidentifikasi isi dan sistematika surat. Kemudian kalian juga harus tahu kebahasaan surat, kemudian tahu ya sistematika atau unsur surat secara visual. Kemudian juga kalian tentunya harus bisa menyusun. Itu adalah kompetensi dasar yang harus kalian miliki ketika membahas materi surat. Kemudian surat lamaran kerja itu bisa diartikan seperti apa? Mungkin kebanyakan dari kalian akan mengartikan surat lamaran kerja adalah surat yang digunakan untuk melamar pekerjaan. Pengertian tadi tidak salah, tetapi karena kita berada di ruang lingkup pendidikan, maka kita gunakan pengertian dari buku. Misalkan kalau dari buku, sumber yang saya ambil ini dari buku Intan Pariwara, diartikan merupakan jenis surat pribadi resmi yang berisi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi. Sekali lagi, berisi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi. Dan yang perlu kalian garis bawahi di sana, surat lamaran kerja itu merupakan surat pribadi resmi. Maka kita bahas. Sebelum lebih jauh lagi, maka kalian harus tahu juga bahwa gambaran dari surat itu bisa dibagi menjadi dua. Ada surat tidak resmi atau dalam artian ini pribadi dan juga surat resmi. Nah, surat tidak resmi atau surat pribadi ya, ini ciri-cirinya yang pertama adalah menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi bahasanya bebas, tidak harus menggunakan bahasa baku, sehingga surat ini disebut sebagai surat tidak resmi. Contohnya bisa surat cinta. Kalau kalian ya berkirim surat cinta barangkali masih ada ya, maka bahasanya kan bisa kemudian tidak selalu menggunakan bahasa baku. Kalau menggunakan bahasa baku dalam menuliskan surat cinta, nah barangkali akan aneh ya ketika kita membacanya. Bisa juga surat berkirim kabar pada teman, pada sahabat. Kalau misalnya saat ini barangkali sudah tidak ada berkirim surat, tetapi sudah tergantikan dengan WA, dengan kemudian telepon ya, dengan aplikasi chatting yang lainnya. Nah, kira-kira itu. Kemudian surat resmi sendiri, surat resmi itu terbagi lagi menjadi dua. Ada surat dinas, juga ada pribadi. Nah, tetapi pribadi di dalam bagian dari surat resmi ini berbeda. Kita bahas surat dinas dulu. Surat dinas itu pada intinya pada ruang lingkup kedinasan, pada ruang lingkup instansi, lembaga, atau kantor. Sehingga kalau kita bisa memberikan contoh ya, surat dinas itu contohnya bisa surat pemberitahuan. Misalnya dari sekolah pada orang tua kalian. Atau surat undangan rapat. Kalau kemarin misalkan orang tua kalian menghadiri rapat pleno, nah sebelumnya kan ada surat undangannya terlebih dahulu. Itu bisa disebut surat dinas. Atau surat yang dikirimkan antara dinas satu ke dinas yang lain, lembaga satu ke lembaga yang lain. Itu juga tetap bisa disebut sebagai surat dinas. Dan yang paling penting, surat dinas itu memiliki kop surat. Kemudian surat pribadi resmi atau surat resmi pribadi, berarti surat ini ditulis oleh diri kita sendiri, tentunya menggunakan bahasa yang baku. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya bisa yang saat ini kita bahas, surat lamaran kerja, ditulis oleh diri kita pada perusahaan, pada instansi. Atau juga bisa surat undangan pengajian, surat undangan akikah ya. Atau juga bisa surat walimatul ursi ya, sebenarnya sama sih ya, undangan pengajian misalkan seperti itu. Nah, antara satu orang dengan orang lain. Sekali lagi yang membedakan adalah bahasanya.
Kalau surat tidak resmi, bahasanya adalah menggunakan bahasa sehari-hari atau tidak baku. Kalau surat resmi harus menggunakan bahasa baku. Jika sudah, lanjut. Nah, di sini kita akan membahas fungsi surat lamaran pekerjaan. Kalau kita membahas dari yang pertama sebagai tanda bukti tertulis. Kalau misalkan kita melamar pekerjaan menggunakan lisan, ya, maka dimungkinkan suatu hari orang yang akan misalkan mewawancarai kamu, mewawancarai kalian, nah kemudian bisa lupa, terlewatkan. Nah, makanya di sini pentingnya adanya surat sebagai tanda bukti tertulis bahwa kamu memang misalkan terdaftar sebagai calon pelamar, sebagai calon karyawan di perusahaan A. Atau setidaknya surat itu juga bisa dijadikan arsip. Oh, bahwa kamu pernah melamar di perusahaan A. Ketika suatu hari nanti perusahaan A tiba-tiba membutuhkan karyawan, nah maka nama kamu ini bisa kemudian langsung dipanggil tanpa membuka lowongan pekerjaan lagi, tanpa menginformasikan lowongan pekerjaan lagi. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Nah, karena sudah pasti sibuknya orang atau sebagai direktur atau orang yang menginformasikan lowongan pekerjaan, tentunya tidak dimungkinkan orang itu atau pelamar itu bertemu satu-satu dengan misalkan orang yang akan menyeleksi dari pekerjaan itu. Nah, sehingga dibutuhkan surat. Maka kemudian kalian menulis surat, kemudian kalian kirimkan, maka kemudian calon yang memenuhi surat, yang memenuhi kualifikasi itu yang kemudian dipanggil, yang baru diseleksi, yang baru kemudian bisa ke tahap berikutnya. Ya, sekali lagi sebagai media atau alat komunikasi, surat itu juga penting. Kemudian sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan, ketika ada lowongan pekerjaan, ya, ada juga sebuah perusahaan, kantor atau lembaga yang mewajibkan pelamarnya untuk menulis surat lamaran itu dengan tangan, tidak diketik. Nah, pertimbangannya apa? Barangkali ketika orang itu menulis, maka perusahaan tahu bahwa tulisan orang itu baik, tulisan orang itu bisa dibaca. Oh, tulisan orang ini cocok kalau misalnya sebagai sekretaris. Barangkali ada pertimbangan ke sana, sehingga dengan adanya kewajiban menulis tangan, nah itu juga bisa memiliki nilai plus, nilai positif. Kemudian pertimbangan yang lain, ketika kamu menuliskan data diri kamu pada surat, itu juga bisa dijadikan sebagai alat pertimbangan. Kira-kira begitu untuk fungsi surat lamaran pekerjaan. Kemudian syarat-syarat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, sudah pasti menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak boleh menggunakan bahasa yang tidak baku atau tidak sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau juga tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. Kemudian surat itu ya bisa ditulis dengan tangan. Juga terkadang ada perusahaan yang tidak mewajibkan ditulis dengan tangan, sehingga boleh menggunakan tulisan ketikan. Kemudian syarat-syarat surat lamaran pekerjaan yang ketiga, ya berarti harus berisi identitas pelamar. Maksud pelamar itu untuk apa, melamar di bagian apa, dan jangan lupa ya sisipkan lampiran. Nah, lampiran itu bisa berisi berkas-berkas yang mendukung kalian untuk diterima di perusahaan tersebut. Kemudian berdasarkan informasi lowongan pekerjaan, surat lamaran kerja itu bisa dibagi menjadi 4. Dari iklan media cetak, kalau iklan media cetak itu kan bisa dari surat kabar, ya, koran, majalah, dan sebagainya. Bisa juga dari radio, media audio. Nah, bisa juga kalian mendapatkan barangkali dari broadcast, ya, dari sebuah pesan suara, itu juga bisa. Kemudian informasi orang lain, ketika kalian misalkan ngobrol di sebuah tempat, di kafe atau dimanapun, kemudian kalian tiba-tiba mendengar ada informasi lowongan.
pekerjaan. Nah, itu juga bisa informasi dari orang lain, atau juga sumber lowongan pekerjaan itu muncul dari diri kita sendiri. Misalnya perusahaan A itu tidak membuka lowongan pekerjaan, atau barangkali kamu juga tidak tahu, tapi kamu memiliki niat untuk melamar pekerjaan. Apakah boleh? Boleh juga, siapa tahu. Nah, kemudian di saat itu kamu kemudian melamar dan kemudian diterima. Kemudian sistematika surat lamaran pekerjaan ini adalah bagian yang paling penting, karena ketika belajar surat maka sudah pasti sistematika atau unsur-unsur surat itu harus terpenuhi. Di poin ini atau di pembahasan ini ada pembahasan yang pertama, harus ada tempat atau tanggal surat. Yang kedua atau yang B, ada hal dan lampiran. Kemudian ada nama dan alamat tujuan. Kemudian ada salam pembuka, kalimat pembuka, isi. Isi ini nanti terbagi menjadi 3. Ada maksud tujuan, ada identitas pelamar, kemudian ada unsur-unsur yang dilampirkan. Kemudian kalimat penutup, diikuti salam penutup, tanda tangan, dan nama pengirim atau nama kalian. Nah, kita membahas yang pertama, sistematika yang pertama kan ada tempat atau tanggal surat. Sekali lagi, karena ini bukan surat dinas, maka tidak didahului dengan kop surat. Seandainya ini surat dinas, berarti perlu kop surat dulu. Ya. Nah, pembahasan mengenai tempat atau tanggal surat ini penting karena menunjukkan kapan surat itu dibuat atau di mana surat itu dibuat. Kemudian penulisan tempat tanggal surat ini perlu dipisahkan dengan koma. Antara tempat dengan tanggal surat itu perlu dipisahkan tanda koma. Dan penulisan ini tidak diakhiri tanda titik. Nah, penulisan yang tepat kalian bisa melihat di sisi sebelah kanan 25 Juni 2009. Tidak disingkat ya. Contoh yang tidak tepat misalkan ada di kotak warna coklat, kemudian ada keterangan warna merah, itu tidak tepat. Tanggal 25 bulan Juni tahun 2009. Nah, ini bertele-tele. Kemudian Bandung, 31-04-2009. Ini juga salah, jadi tidak boleh disingkat. Atau juga kemudian ditulis 24 dash tanda petik 1 atau apostrof 208, ini juga salah. Dan penulisan tempat tanggal surat ini berada di sisi sebelah kanan atas. Kemudian hal dan lampiran. Jika ini membahasnya adalah surat dinas, maka perlu juga diberikan nomor. Karena ini bukan surat dinas, maka nomor itu tidak diperlukan. Ya. Nah, penulisan hal dan lampiran itu bisa seperti pada kolom warna coklat di sebelah kiri. Hal, titik 2, lamaran pekerjaan. L-nya kapital, P-nya kecil. Jadi huruf pertama dari penulisan lamaran pekerjaan itu menggunakan huruf kapital. L-nya saja, P-nya kecil. Lampiran ditulis lengkap, titik 2, 1 berkas. 1 S-nya kapital, berkas B-nya kecil. Ya, penulisan ini tidak di bold, tidak juga garis bawah, tidak juga dimiringkan. Nah, kemudian penulisan hal, ya, penulisan hal itu juga tidak boleh kemudian ditulis perihal. Tidak ada penawaran ditulis perihal. Nah, itu akan salah. Kemudian penulisan hal dan lampiran hanya harus kapital, L-nya pun juga harus kapital. Kemudian untuk penulisan lampiran, ini juga jangan disingkat. Banyak surat kemudian disingkat lampiran menjadi lam, seperti lampu ya, lam titik atau LAMP saja. Nah, ini juga akan salah. Kemudian untuk penulisan satu berkas, itu kalian bisa melihat keterangan 1, tanda panah, kemudian huruf 1. Nah, ini coba diperhatikan baik-baik. Mengapa penulisan 1 itu tidak diikuti angka atau tidak ditulis dengan angka? Nah, kalian bisa melihat di penulisan angka itu 1 itu ditulisnya huruf, 12, 1, 2 ditulis huruf 12. Angka 1, 2, 3 tetap ditulis angka 1, 2, 3. Nah, dari sini bisa diambil kesimpulan
jika kalian menulis lebih dari 2 kata. Ya, jika menulis lebih dari 2 kata, maka silakan ditulis dengan angka. Jika kurang dari 2 angka, jika kurang dari 2 kata, maka silakan ditulis huruf. Ya, sekali lagi, jika kalian menulis lebih dari 2 kata, maka tulis dengan angka. Jika kurang dari 2 kata, maka silakan ditulis huruf. Nah, contoh, misalkan penulisan 50 ya, 50 itu ditulis angka atau huruf. Maka yang benar ditulisnya adalah 50, ditulis huruf atau kata ya. Kemudian 25 ditulis angka atau huruf, maka yang benar ditulis angka. Nah, penulisan yang tidak tepat dari hal dan lampiran bisa kalian lihat pada kolom kotak sebelah kanan bawah. Hal, lamaran pekerjaan di PT Indofood. Nah, sehingga tujuannya tidak perlu dicantumkan di bagian hal. Karena untuk di PT Indofood nanti ada keterangan tersendiri di bagian alamat tujuan. Jangan ditulis menggunakan huruf tebal ya. Lamaran pekerjaan B-nya juga tidak menggunakan huruf kapital. Penulisan lampiran jangan disingkat lam atau lam titik, kemudian 5 lembar misalkan, maka 5 itu tidak ditulis dengan angka karena kurang dari 2 kata. Ya, pilih langsung kata saja atau tulis dengan huruf saja. Kemudian pemilihan 1 berkas 1 lembar itu kira-kira bagaimana? Jadi kalau misalkan kalian melihat bahwa ini adalah surat ya. Nah, yang saya pegang ini misalkan, yang saya buka ini adalah suratnya. Kemudian di sini adalah 1 lembar, ada yang mengikuti surat ini. Maka ini lampirannya adalah 1 lembar. Ini saja ya. Ini saja 1 lembar. Ini suratnya. Kemudian ini adalah lembar yang mengikuti. Maka ini 1 lembar. Kalau kemudian ada 2 lembar yang mengikuti, ya berarti 2 lembar. Jadi yang depan ini tidak dihitung, tapi lembaran berikutnya. Kira-kira begitu. Nah, mengapa kalian menggunakan nama berkas? Karena ketika kalian mengirimkan surat, pasti kalian juga mengirimkan apa? Data diri kalian. Ya, seperti berkas-berkas. Entah itu fotokopi KTP, pas foto, kemudian fotokopi ijazah, fotokopi sertifikat, dan yang lainnya. Sehingga ini kemudian bisa disebut sebagai berkas. Kalian bisa menggunakan 1 berkas atau 1 bundle, ya. Kemudian penulisan hal dan lampiran itu berada di sebelah kiri. Untuk penulisan nama dan alamat tujuan, nama dan alamat tujuan itu ditulis di bagian kiri, di bawah dari hal dan lampiran tadi. Kemudian alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jadi maksimal usahakan 3 baris. Kemudian tidak ditulis dengan kata kepada. Gunakan YTH. YTH boleh, YTH titik boleh, atau yang terhormat itu juga boleh. Yang Y-nya kapital, kemudian terhormat T-nya kecil. Itu juga boleh. Kemudian tidak boleh menggunakan kata sapaan bapak atau ibu ataupun saudara, ya. Karena ketika kita melamar pekerjaan, maka tulisannya untuk sebagai jabatannya tulis ya jabatan tertinggi, tidak disertai dengan sapaan. Misalnya yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Tuban, maka bapaknya dihilangkan. Kemudian di dalam penulisan nama dan alamat tujuan ini jangan menyingkat tulisan jalan. Jangan disingkat menjadi JL titik atau JLN titik karena akan menyalahi aturan. Kemudian di setiap baris tidak diakhiri dengan tanda titik. Sehingga penulisan yang benar bagaimana? Kalian bisa melihat di kolom warna putih di sebelah kanan. YTH Kepala Pusat Bahasa Jalan Daksinapati Barat 4, Rawamangun, itu koma spasi ya, spasi Rawamangun Jakarta. Nah,
Di penulisan ini juga tidak ditulis dengan menggunakan nomor, ya. Tidak perlu kalian tulis NO titik atau nomor, tapi langsung Jalan Daksinapati Barat 1V berarti 4. Ya, kalian boleh menggunakan angka Romawi atau juga bisa menggunakan angka Latin. Kemudian penulisan yang salah bagaimana? Nah, seperti di kolom coklat ini kepada YTH. Nah, ini akan bertele-tele. Kalau sudah menggunakan kepada tidak perlu YTH, kalau sudah menggunakan YTH tidak perlu kepada. Jadi pilih salah satu, sebenarnya seperti itu. Tapi kebanyakan yang lebih umum menggunakan yang terhormat. Kemudian penulisan yang salah lagi ada JLN titik, itu salah. Tapi kalau kalian mau menulis Jalan WR Supratman misalnya, jalan lengkap ya, W.R. Nah itu boleh, karena untuk orang itu bisa disingkat. Jalan Ahmad Subarjo, Jalan A. Subarjo, itu juga boleh, misalnya seperti itu. Kemudian ini adalah sudah lebih dari 3 baris ya, sehingga ini kemudian menjadi salah. Penulisan nomor jalan, misalnya kalian melihat di kolom putih lagi, Jalan Daksinapati Barat 1V ya, Romawi 4 itu, garis miring 5, garis miring angka 5 misalnya. Nah itu juga boleh, berarti menunjukkan bahwa Jalan Daksinapati Barat 4 nomor 5. Jadi penulisannya sekali lagi, kalau misalnya seperti yang saya maksudkan barusan, Jalan Daksinapati Barat 4 menggunakan Romawi ya, garis miring 5. Nah, berarti ada Jalan Daksinapati 1, 2, 3, 4, kemudian 5 itu nomor dari kantornya, nomor dari perusahaannya. Misalnya seperti itu juga boleh. Salam pembuka itu ditulis di sebelah kiri ya. Kemudian penulisan ini menggunakan huruf kapital pada huruf pertamanya saja, pada kata pertama dan huruf pertama. Kemudian diakhiri tanda koma. Jangan lupa ditulis dengan menjorok. Nah, karena ini adalah surat lamaran kerja, sehingga gunakan salam yang umum, misalnya dengan hormat. Pemilihan salam pembuka itu sebenarnya banyak, tidak hanya dengan hormat. Bisa assalamualaikum, salam sejahtera, salam pramuka, kalau misalnya kegiatannya adalah pramuka, tidak diikuti tepuk pramuka ya, misalnya itu. Nah, sekali lagi pilih dengan hormat, D-nya kapital, H-nya kecil, diakhiri koma, jangan lupa menjorok ya, dan D-nya saja yang kapital. Kemudian kalimat pembuka. Kalimat pembuka itu merupakan bagian awal surat, dan kalimat pembuka ini sudah masuk di bagian isi. Seperti yang tadi kita bahas, isi itu ada kalimat pembuka, ada juga kemudian kalimat pembuka ini merupakan bagian awal surat, baru setelahnya ada isi. Di kalimat pembuka digunakan sebagai pengantar untuk menyampaikan isi surat agar menarik perhatian pembaca. Kalian bisa melihat di sebelah kiri, nah itu adalah contoh dari kalimat pembuka. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, ikuti dengan identitas kalian. Kemudian nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone atau gawai, ya misalnya itu. Atau juga bisa di yang bawahnya lagi, dalam harian harapan baru. Harian itu maksudnya adalah koran atau surat kabar. Penulisan dari nama surat kabar itu miring, misalnya harapan baru, H dan B-nya kapital kemudian miring. Kalau kalian menuliskan dalam surat kabar Jawa Pos, surat kabarnya tetap tegak, tulisannya tetap kecil, Jawa Posnya yang miring dan penulisan J, P-nya kapital. Atau juga bisa yang paling bawah, mendengar iklan kebutuhan tenaga kerja ya, di mana misalnya itu. Atau kalian juga bisa melihat dari pilihan kalimat pembuka di kotak warna coklat ini. Misalnya kalau dari iklan, seperti tadi kan ada dari media cetak, ya bisa dari iklan atau surat kabar. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian, dalam surat kabar, dalam koran, Tempo, dalam koran misalnya Kompas dan sebagainya, tanggal sekian,
T-nya di situ harusnya kecil ya, tidak kapital. Tanggal 25 Juli 2012 yang isinya Y-nya juga kecil. Isinya menyatakan bahwa apa? Misalnya bahwa PT Indofood membutuhkan lowongan pekerjaan di bidang apa? Misalkan di bidang marketing dan sebagainya. Maka tulis bagian yang kalian incar, kalian butuhkan ya. Kemudian bisa juga dari yang kedua, informasi seseorang. Nah, misalnya kalian mendapatkan informasi dari seseorang ya, bisa kamu tulis menurut informasi dari Bapak siapa? Bapak Suntono, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan karyawan di bidang apa? Sehubungan dengan hal itu. Nah, S-nya kapital. Ya. Kemudian setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan tenaga kerja, itu juga bisa. Karena misalnya kamu tahu langsung dari kepala sekolahnya. Karena misalkan kamu punya orang dalam, barangkali ya, punya misalnya kerabat yang bekerja di perusahaan itu, di lembaga itu, maka juga tidak masalah. Asalkan kamu kompeten, kamu bisa, ya ini bisa sebagai lahan pekerjaan. Ya. Kemudian pengumuman resmi dari instansi. Ya ini sebenarnya juga bisa seperti ini dari informasi media cetak atau elektronik atau misalkan audio yang radio tadi misalkan. Berdasarkan pengumuman nomor, nah misalnya boleh juga kamu tulis seperti itu. Tanggal T-nya kecil ya ini tentang penerimaan karyawan PT BRI. Nah misalkan, maka yang bertanda tangan di bawah ini titik 2 kamu ikuti dengan identitas kamu. Ada nama, tempat tanggal lahir. Kemudian inisiatif sendiri. Nah, ini juga bisa. Saya yang bertanda tangan di bawah ini ikuti dengan data diri kamu, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor gawai, ijazah terakhir misalnya atau pendidikan terakhir. Baru kemudian dengan ini D-nya kapital. Dengan ini saya ya mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada ya, misalnya pada apa? Pada bagian atau di PT ya, di perusahaan itu juga boleh. Kemudian membahas isi surat. Ini yang saya maksudkan. Isi surat itu ada 3, ada maksud atau tujuan, ada identitas diri, juga ada unsur-unsur penunjang. Nah, kalian bisa melihat di panah sebelah kanan, di kata berdasarkan itu bisa masuk pada maksud atau tujuan. Berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam iklan, saya memenuhi untuk mengisi lowongan pekerjaan tersebut. Ada tujuan yang kamu sampaikan, ya. Misalkan kamu apa? Memenuhi syarat. Kamu misalkan akan melamar pekerjaan. Itu juga bagian dari maksud atau tujuan. Kemudian untuk penulisan identitas diri, misalnya di situ adapun kualifikasi pribadi saya adalah, adapun kualifikasi diri saya sebagai berikut, itu juga boleh. Nama, tempat, alamat, pendidikan, pengalaman itu ditulis dengan huruf kecil. Jadi usahakan yang ada pada identitas kamu yang kamu tulis adalah bagian-bagian yang terpenting yang bisa menunjang agar kamu diterima di perusahaan tersebut. Baru penulisan nama menggunakan huruf kapital, alamat ya, maksudnya Padang, B-nya kapital, jalan, J-nya kapital. Tapi penulisan rincian identitasnya itu menggunakan huruf kecil. Dan di sana ada kolom warna merah, ada yang saya lingkari. Nah, di situ dipisahkan dengan tanda titik koma. Misalnya bintang Busrial titik koma, Padang, 24 September 1994 titik koma, sampai dengan yang bawah. Nah, itu ada titik koma. Mengapa? Karena ini merupakan klausa. Jadi kalau misalkan memisahkan klausa satu dengan klausa lain, bisa diberikan tanda titik koma. Tetapi di penulisan surat kebanyakan, pada penulisan identitas ini tidak menggunakan titik koma. Apakah salah? Juga boleh ya. Tetapi saran saya gunakan tanda titik koma karena ini bagian dari klausa. Kemudian unsur-unsur penunjang. Nah, misalnya di situ keinginan untuk berpindah kerja ke PT Ambun Sari Abadi telah saya bicarakan dengan pimpinan saya untuk memenuhi. Nah, penulisan keinginan sampai dengan saya itu boleh juga kamu hilangkan.
Kamu langsung tulis saja. Untuk memenuhi dan memperkuat surat lamaran ini sebagai bahan pertimbangan, berikut saya lampirkan. Nah, itu boleh. Saya lampirkan berkas saya atau sebagainya. Kemudian 1, fotokopi ijazah. Fotokopi F-nya kecil, ya, tidak ditulis dengan huruf kapital. Fotokopi itu juga ditulis rangkai, tidak fotokopi, tapi fotokopi biasa. Kemudian ijazah SMK yang telah dilegalisasi, bukan dilegalisir. Karena kalau legalisir tidak baku. Titik koma lagi. Fotokopi sertifikat kursus komputer, titik koma lagi, ya. Nah, sekali lagi penulisan untuk ini, ya, diakhiri titik koma karena bagian dari klausa. Kemudian coba lihat di poin 5, pas foto berwarna 4x6 sebanyak 2 lembar. Nah, kenapa 2 lembar ini menggunakan huruf 2 atau kata DUA, ya, atau huruf DUA? Kenapa bukan angka? Nah, karena ini kurang dari 2 kata sehingga ditulis dengan huruf. Kemudian penggunaan tanda titik koma, ya. Nah, dari pembahasan sebelumnya itu kan banyak titik koma. Titik koma itu fungsinya untuk apa? Kalian bisa melihat pada kolom berwarna biru. Tapi sebelumnya kalian harus tahu klausa dulu. Titik koma itu sekali lagi kalau fungsi dari pembahasan di bagian isi, di bagian identitas diri dan unsur-unsur yang dilampirkan itu karena memisahkan klausa. Klausa itu apa? Satuan gramatikal yang tersusun atas subjek dan predikat yang berpotensi menjadi kalimat, ya. Kemudian contoh penggunaan tanda titik koma. Yang pertama bisa digunakan untuk pengganti konjungsi. Misalnya di sana ayah sedang menyiram kebun, koma, sedangkan ibu memasak di dapur. Di sana ada konjungsi sedangkan. Nah, konjungsi sedangkan itu bisa dipisahkan tanda titik koma. Kemudian pengelompokan klausa seperti di nomor 2. Ibu membeli sayur mayur, titik 2, bayam, koma, kangkung, dan wortel, titik koma. Oh, ini berarti kelompok sayur mayur. Ibu membeli buah-buahan, titik 2 lagi, apel, koma, mangga, koma, dan jeruk. Oh, ini berarti kelompok buah-buahan. Nah, seperti itulah fungsi dari tanda titik koma. Kemudian untuk kalimat penutup, ya ini tentunya bagian akhir dari isi surat. Kemudian kalimat penutup itu juga bisa berisi harapan dan ucapan terima kasih. Nah, kalian bisa melihat di penulisan yang bawah, ya, dari kolom, dari kotak berwarna ungu di bawahnya, demikian permohonan saya, titik, atau juga bisa kamu panjangkan, demikian permohonan saya atas lamaran pekerjaan yang telah saya buat, titik. Atas perhatian bapak atau ibu, ya. Kenapa tidak menggunakan kata nya? Karena nya itu adalah orang ketiga. Nah, kenapa harus menggunakan bapak atau ibu? Sekali lagi, kalau surat itu adalah wakil dari diri kamu untuk bertemu dengan pimpinan perusahaan. Ketika surat itu dibaca, maka seolah-olah perusahaan dengan surat dengan kamu. Maka berbicaranya adalah orang pertama, orang kedua menggunakan saya, kamu, ya, atau bapak, Anda, saudara. Karena ini dalam ruang lingkup surat, ya berarti kamu harus menggunakan sapaan kepada bapak atau ibu. Jangan menggunakan saudara, karena kalau saudara itu sama derajatnya. Kemudian koma, saya mengucapkan terima kasih. Pilih yang mengucapkan. Kalau dalam sebuah pilihan ganda tidak ada mengucapkan, ya berarti pilih ucapkan. Nah, penulisan yang salah misalnya nomor 1, atas perhatiannya, nya ini salah, yang barusan kita bahas, diucapkan, salah ya, mengucapkan, saya mengucapkan terima kasih. Demikian atas bantuan saudara. Nah, kalian itu melamar pekerjaan, tidak kemudian melamar untuk mencari bantuan. Kemudian nomor 3, demikian harap maklum, salah. Gunakan bahasa yang baku, yang komunikatif, yang tidak seperti kamu meminta untuk dimasukkan.
karena kamu punya orang dalam, misalnya seperti itu. Haturkan juga salah, pilih mengucapkan. Untuk salam penutup, karena ada salam pembuka maka juga harus ada salam penutup. Di penulisan salam penutup ini ya, salam penutup itu terletak di bagian pojok kanan bawah ya. Fungsi bagian ini kebalikan dari salam pembuka. Kemudian penulisan salam penutup itu harus disesuaikan dengan penulisan salam pembuka. Kalau di awal tadi kamu menggunakan dengan hormat, maka agar sesuai gunakan hormat kami atau hormat saya. Karena ini surat lamaran pekerjaan berarti hormat saya. Jangan lupa penulisannya hormat saya hanya kapital, saya S-nya kecil diakhiri tanda koma. Ya, hormat saya hanya kapital, saya S-nya kecil diakhiri tanda koma. Nah, di bagian yang sebelah kiri, ini salah ini. Ini tadi adalah bagian dari kalimat penutup. Ya, mohon maaf. Nah, ini adalah contoh surat lamaran pekerjaan secara utuh. Dimulai dari, masih ingat ya, bagian paling atas Surakarta itu adalah tempat, tanggal, surat. Kemudian ada YTH kepala bagian, itu adalah bagian dari apa? Alamat tujuan atau nama dan alamat tujuan. Dengan hormat tadi bagian dari, dengan hormat itu bagian dari apa? Salam pembuka. Saya membaca itu bagian dari apa? Saya membaca bagian dari kalimat pembuka. Saya tertarik. Nah, ini bagian dari maksud tujuan. Berarti ini sudah masuk isi juga. Saya tertarik itu. Kualifikasi pribadi saya. Ini bagian dari isi surat. Kalau dipecah lagi berarti masuk bagian dari identitas diri, identitas pribadi. Untuk memenuhi 1, 2, 3, 4 itu berarti bagian dari isi surat pada bagian unsur-unsur yang dilampirkan. Besar harapan saya, nah ini berarti bagian dari apa? Bagian dari kalimat penutup. Kemudian hormat saya, ini adalah salam penutup. Nah, ini harus sesuai dengan hormat saya. Kemudian tanda tangan dan nama kalian. Jangan lupa tanda tangan dan nama terang kalian. Boleh kalian sertai dengan jabatan kalian. Maksudnya jabatan pendidikan kalian. Boleh. Misalnya SPD, ST dan sebagainya. Nah, dari keseluruhan surat ini ada pertanyaan, sistematika apakah yang belum ada pada contoh surat lamaran pekerjaan di samping atau di sini ini tadi ya? Apa kira-kira? Ada hal dan lampiran yang belum ada, sehingga ketika kalian nanti membuat bisa kalian lengkapi. Terima kasih ya. Di pandemi corona seperti ini saya berpesan utamakan kesehatan bersama ya. Jangan lupa kalian bisa lihat di YouTube saya materi-materi yang lain, bisa juga menghubungi saya melalui IG atau nomor gawai. Di situ ada foto saya, itu bonus agar kalian tetap bahagia. Terima kasih.